Yang pasti yang lama IWI itu di off, kemudian yang baru. Bapak dan Ibu, mengapa saya ingin melakukan pertemuan ini? Karena di pundak saya sekarang mendapat tanggung jawab. Saya ditugaskan menjadi sekretaris APWI wilayah 1. Seperti yang saya sebutkan tadi, wilayah 1 itu terdiri dari 10 provinsi, ya, Sumatera secara seluruh, kemudian tambah Bangka Belitung dan Kepri. Nah, apa yang saya lihat, ternyata selama 3 bulan terakhir ini, APWI pusat itu melakukan gerakan yang sangat-sangat signifikan untuk pengembangan profesi Wideswara. Bapak dan Ibu, saya terpanggil untuk menyampaikan ini karena saya pikir wajib, kata-kata wajib, perlu rekan-rekan Wideswara se-Riau mengetahui apa yang terjadi dan apa yang berkembang akhir-akhir ini. Baik, saya sementara share dulu sebelum saya share yang bahan-bahan ya Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi saya merasa terpanggil untuk menyampaikan ini. Mensosialisasikan apa yang terjadi di pusat. Sampai juga mungkin sebagian udah tahu, kecuali Pak Ali yang belum kenal saya. Ali udah jumpa saya sebelumnya Pak Ali? Ya Bu. Ya Pak, saya akrab dipanggil dengan nama Embung. Ya, Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seluruh Wideswara di Provinsi Riau sebanyak 60 orang ini harus tahu perubahan-perubahan yang terjadi di pusat tentang kita, tentang jabatan profesi kita, tentang organisasi kita. Nah, berdasar itu juga ada surat Ketua Umum APWI pada tanggal 15 Desember yang disebutkan sangat segera. Mengapa saya bilang sangat segera? Karena dari hasil kongres kemarin ada produk-produk yang dikeluarkan oleh APWI. Kita nanti akan diskusikan tentang mengapa jadi APWI, Bapak dan Ibu. Yang kita ketahui selama ini IWI, sekarang menjadi APWI. Kemudian di dalam SKLN juga menyebutkan bahwa APWI itu adalah satu-satunya asosiasi profesi jabatan fungsional Wideswara. Jadi kalau jabatan fungsional Wideswara tidak ada yang lain kecuali APWI. Kemudian Bapak dan Ibu, APWI juga sudah punya badan hukum, ada ADART, ada kode etik, ada kode perilaku, ada garis-garis besar program kerja, sudah ada HIMNI, sudah ada IMNE, sudah ada logo, sudah ada Mars, dan banyak hal-hal lainnya. Baik, untuk itu saya minta tolong sharekan Pak bahan untuk saya imporkan kepada kawan-kawan. Mohon di-share. Baik, Bapak dan Ibu, saya scroll ke bawah, Pak, bantu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ya, tadi mengapa peserta rapat itu adalah Wideswara se-Riau, karena saya yakin saya harus bertanggung jawab menyampaikan ini kepada seluruh. Oh, nanti apakah bisa masuk semua, hadir semua, itu persoalan lain. Yang penting momen saya hari ini minta direkam, minta didokumentasi untuk disampaikan ke pusat. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada SK Ketua Umum DPP APWI itu saya ditunjuk sebagai salah seorang pengurus wilayah 1. Nah, berdasarkan SK inilah yang membuat saya merasa tidak bisa diam. Saya harus berbagi cerita apa yang terjadi di pusat. Kemudian, nomor 3, Ketua APWI Pusat mengeluarkan satu surat. Suratnya tertanggal 15 Desember. Beliau inginkan adanya tindak lanjut dari hasil kongres. Apa itu hasil kongres? Macam-macam yang sudah diproduk.
Makanya saya tidak segan-segan nge-share di grup. Bagi saya, kalau saya belum sampaikan seperti ini mungkin wajar, tapi bagi saya berbagi melalui WA itu adalah hal yang harus bagi saya. Jadi ada surat tentang tindak lanjut hasil kongres. Kemudian berdasarkan hasil berdasarkan hasil diskusi dan kemasan kawan-kawan kita di DPP Pusat, keluarlah satu keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan organisasi profesi APWI menjadi badan hukum, Bapak dan Ibu. Jadi ini lebih kuat kita. Ingat saya dulu Pak Elman, Pak Margolang waktu kita berjibaku di IWI tahun 2014-2017, kita belum punya badan hukum. Jadi kalau kita mau bergerak, kita agak sedikit agak sedikit rikuh karena kita tidak punya badan hukum. Tapi sekarang kita sudah punya badan hukum dengan nomor yang tertera di layar bahwa SK Kementerian Hukum dan HAM memperkuat organisasi profesi APWI ini. Selanjutnya, pada tanggal 18 September 2020, LAN mengeluarkan satu keputusan tentang Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia telah ditetapkan sebagai satu-satunya asosiasi profesi jabatan fungsional widyaswara. Itu yang saya dengar berulang-ulang oleh Pak Suwandi, bahwa kita adalah resmi dan LAN sebagai pembina kita. Kemudian pada peraturan Menteri RB ya, itu menyebutkan bahwa pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri yang dinyatakan jabatan fungsional wajib memiliki satu organisasi profesi. Nah, untuk itu APWI lah kita ini, APWI ya, Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Jadi pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi. Karena kita widyaswara, ini dia. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya. Setelah kongres itu, ternyata banyak produk yang dikeluarkan, itu ada ADART, kemudian kode etik. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 6, anggaran rumah tangga APWI dinyatakan APWI adalah satu-satunya organisasi profesi widyaswara Republik Indonesia yang mempunyai badan hukum. Bapak dan Ibu, untuk itu tadi ada dasar. Untuk itu diminta kepada seluruh ketua dan atau pengurus organisasi profesi widyaswara, baik tingkat kementerian maupun non-kementerian maupun daerah atau provinsi, untuk menindaklanjuti semua keputusan Kongres dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang aparatur negara. Nah, dengan melakukan beberapa hal. Pertama, berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai ditetap dalam keputusan Kongres nomor 101A, perubahan anggaran dasar Ikatan Widyaswara menjadi anggaran dasar Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Saya ulang Bapak dan Ibu, dalam anggaran dasar APWI menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar Ikatan Widyaswara Indonesia menjadi anggaran dasar Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Itu pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, anggaran rumah tangga APWI sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kongres 8 IWI nomor 01B Kongres 8 IWI 2020 tentang perubahan anggaran rumah tangga Ikatan Widyaswara menjadi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia sebagai landasan konstitusional organisasi. Ini Pak, jadi saya rasa adanya perubahan nomenklatur, adanya perubahan pergeseran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
membuat kita memang harus mencari tahu apa langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi kalau kemarin anggaran dasar rumah tangga, ART, anggaran rumah tangga, IWI menjadi anggaran rumah tangga APWI, terutama dalam menyusun program kerja melaksanakan semua kegiatan profesi Wideswara. Kedua, Bapak dan Ibu, kita semua harus menyesuaikan hal-hal terkait organisasi profesi Wideswara, baik nama, baik akronim, susunan organisasi, uraian tugas, kepengurusan, serta atribut organisasi, program kerja, rencana kerja, semua sudah berubah. Bapak dan Ibu, saya harus menyampaikan ini supaya kita tahu kita tidak lagi lengah pada posisi perubahannya cuma perubah nama, bukan cuma perubah nama, tetapi banyak hal-hal yang menyangkut di situ. Jadi selain nama, akronim organisasi tadi dari IWI menjadi APWI, susunan organisasi yang selama ini bidang menjadi departemen dan sebagainya, banyak sekali, nanti saya share. Nah, inilah yang menginginkan kita untuk bersama-sama di Riau berpikir, melakukan brainstorming, melakukan diskusi, melakukan penguatan apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena kita sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena kita sudah punya badan hukum, jadi kita memang harus. Kemudian yang ketiga, kita diminta segera melakukan penyegaran. Bapak dan Ibu, melakukan penyegaran dan atau pembentukan kepengurusan baru. Ini saya sampaikan lagi berulang-ulang melalui Ibu Sastri, ya Bu Sastri sebagai Ketua Departemen 6, beliau menginginkan kita harus menyampaikan sampai ke daerah bahwa harus melakukan penyegaran dan atau, kalimatnya, dan atau pembentukan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat maupun di kementerian, di non kementerian, kemudian di daerah sesuai dengan ADART. Bapak dan Ibu, poin 3 ini tidak bisa kita biarkan lagi karena pusat menginginkan Januari sudah ada progres. Di sini juga saya sampaikan Bapak dan Ibu, sejak saya dibawa menjadi pengurus hampir 3 minggu terakhir nih hampir waktu pertemuan tambahan saya adalah diajak untuk berdiskusi hal-hal seperti ini. Seperti semalam kami masih belajar atau dapat undangan untuk pertemuan jam 19 sampai jam 11 malam mendiskusikan tentang program ke depan. Baik, jadi ketiga tadi penyegaran dan pembentukan. Penyegaran dan pembentukan. Adapun hal-hal yang menjadi poin yang paling penting adalah bagaimana kita sepakati nanti kalau terjadi pergeseran yang dibaharukan itu banyak. Jadi bukan cuman ininya saja, bukan, jadi banyak. Masa jabatan yang berlaku nanti 4 tahun, dibentuk dan disusun di kementerian dan di daerah, kita bicara soal daerah aja ya, akan dilantik oleh Ketua APWI Pusat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Dewan Pimpinan Daerah, Kabupaten, Provinsi, adalah pengurus APWI di tiap-tiap provinsi dengan masa jabatan maksimal 4 tahun dan disahkan oleh Ketua APWI. Ketua DPP Provinsi dipilih melalui musyawarah daerah, kemudian dilakukan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun susunan kepengurusannya sangat berbeda. Yang inti itu ada 1 ketua, kemudian 2 wakil ketua, ketiga sekretaris, 4 bendahara, 5 bidang-bidang. Bapak dan Ibu,
ada anggota wilayah itu sampai 130 orang, dimungkinkan untuk satu ketua, 2 wakil. Karena ada salah satu wilayah anggota Wideswaranya 130-an. Jadi sangat dimungkinkan untuk menjadi dua. Sementara kita berdasarkan data terbaru saya dengan Pak Margolang tadi, data kita yang terhimpun adalah 60 orang. Jadi LPMP sudah tidak lagi Bapak dan Ibu karena mereka sudah punya nomenklatur penamaannya beda, tidak lagi Wideswara. Baik, susunan kepengurusan dan uraian tugas di bidang-bidang baik LH, departemen kita susunan kepengurusan dan uraian tugas di bidang-bidang di PP provinsi agar diselaraskan dengan uraian tugas di departemen. Departemen yang sekarang di PP itu ada 6 Bapak dan Ibu. Saya sudah sempat mempelajarinya, cuman memang mungkin tidak waktunya saya sampaikan sekarang. Nah, dalam hal ini Wideswara di provinsi dan unit diklat dengan jumlah terbatas, maka sesuai dengan peraturan nomor pasal 3 ayat 4 anggaran rumah tangga APWI, kalau jumlahnya sedikit, bisa bergabung. Ingat kita dulu Bapak dan Ibu, Kepri itu cuma 4 kalau nggak salah saya sebelum merger, sebelum ada jabatan fungsional JPT ya, maksudnya dari Impasing. Mereka cuma 4, sekarang mereka 9. Kalau 4 dulu mereka bisa bergabung dengan kita di Riau. Tapi karena dia ada 9, dia sendiri gitu. Jadi pengertian minimal 5 orang di daerah itu atau di provinsi itu dia sudah bisa membentuk APWI. Nah kalau kita sudah 60 harus, apalagi dulu kita sudah pernah mengembangkan sayap di nasional melalui APWI yang sebelum-sebelumnya, saya pikir tidak mungkin kita nempel ke orang. Oke, Bapak dan Ibu, persyaratan ya tadi yang 10 minimal ya. Dalam hal jumlah Wideswara kurang dari 5 orang sesuai dengan ketentuan nomor 13 tadi, pasal 13 tadi, bisa bergabung di organisasi, maksudnya di provinsi lain. Bapak dan Ibu, untuk koordinator wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu melakukan diskusi selain kepada sekretariat jenderal sekjen di pusat, kita di bawah Departemen Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan APWI, yaitu sekarang diketuai oleh Ibu Sastri. Nah, beliau yang selalu menggerakkan dan selalu mengingatkan kami untuk selalu tidak segan-segan menyampaikan, kita jangan bicara soal biaya, Bung, kita jangan bicara soal kenaikan grade, tapi kita coba sentuh kawan-kawan yang ada di daerah masing-masing. Jadi kita nanti APWI daerah akan melakukan komunikasi yang intens dengan Departemen Pembinaan Penguatan Kelembagaan yang dipimpin oleh Ibu Sastri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya inginkan kita mensiasati ini semua karena ada IWI yang berjalankah atau tidak berjalankah di daerah, itu harus menyampaikan laporan. Nah, ini tanggung jawab rekan-rekan kami yang sedang aktif. Maaf Pak Margolang dan kawan-kawan, tolong sampaikan Pak Margolang, memang dituntut untuk menyampaikan laporan. Selanjutnya, koordinator wilayah adalah perangkat DPP, Bapak dan Ibu. Di sini yang memang harus kita seleksi baik-baik, kita teliti baik-baik bahwa koordinator wilayah adalah perangkat DPP sebagai perpanjangan tangan yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum APWI. Dan dalam pelaksanaan tugasnya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
DPPK kementerian dan lembaga. Baik, saya menyampaikan lagi, Bapak dan Ibu, tugas dan kewajiban DPD APWI adalah satu, melaksanakan kewajiban dan program yang ditetapkan di Kongres. Bapak dan Ibu, jadi ke depan siapapun pengurus, siapapun orang-orang yang bergerak di dalam APWI daerah harus punya feel untuk melakukan program yang tidak lari dari program nasional. Nanti bahan-bahannya saya bagi karena saya sudah dapat garis besar GBPK, saya sudah punya, nanti saya kasih. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan program dengan kegiatan ditetapkan oleh APWI Pusat. Kemudian mengacu kepada, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tetap mengacu kepada program DPP APWI. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Kalau ada rekan-rekan saya yang di sini tergabung sebagai pengurus APWI Riau, rekan-rekan saya aktif atau tidak aktif dalam masa kepengurusannya harus melakukan evaluasi program kerja 2020. Tidak masalah, misalnya memang tidak ada kegiatan, laporkan aja. Karena kemarin dalam evaluasi, Riau termasuk yang tidak punya progres kegiatan di 2020. Karena apa? Waktu diinformasikan bahwa akan ada saya bayar logo, share, belum ada program. Terus goes masing-masing tidak terkoordinir. Kemudian fitness, kemudian kehadiran di dalam kongres, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pusat memang kita masih kategori yang belum memaksimalkan IWI yang ada. Untuk itu, poin ke-6 ini adalah melakukan evaluasi program kerja tahun 2020 serta menyusun program kerja dan program rencana 2021. Saya ulangi Bapak dan Ibu, ini tanggung jawab kita semua. Saya cuma menitip siapapun nanti yang mau bertanggung jawab. Yang pasti 2020 harus bikin laporan. 2021 harus menyusun rencana. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Dan hal ini tentu harus melapor kepada pusat. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan dapat dilakukan kerjasama dan kolaborasi dengan departemen terkait, karena masih ada departemen lain yang harus kita tetap bernaung di dalam kegiatan APWI pusat. Bapak dan Ibu, saya hanya menyampaikan ini dan ini kewajiban saya. Saya berharap rekan saya bisa merekam tadi, karena ini akan saya laporkan kepada Pak Ketum dan Pak Sekjen serta Ibu Ketua Departemen. Saya rasa itu. Saya membuka untuk kita berdiskusi tracing kita ke depan. Kita tahu ada perubahan nomenklatur, kita tahu ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita tahu juga bahwa akan ada satu tuntutan pekerja ke depan. Untuk itu, kesempatan ini saya kembalikan kepada Pak Margolang untuk membuka floor diskusi. Bu Embung selaku Sekretaris Wilayah 1 DPP APWI, luar biasa, selamat ya. Terima kasih Pak. Atas kepercayaan pusat dengan Bu Embung. Saya agak jadi heran aja bahwa acara ini kan pengurus IWI provinsi ada ya. Nggak salah ketuanya itu Pak Sukri ya, kalau tidak salah. Nah, kalah eloknya acara Embung ini bersama-sama gitu. Ibu selaku pengurus wilayah 1 pusat bersama-sama dengan pengurus IWI provinsi yang mensosialisasikan ini sehingga kan bisa ramai yang hadir kan gitu. Ini saya lihat hanya kita yang hadir seperti ini
tercapai, nak tersampaikan pesan Ibu Embung ini kepada teman-teman. Ya. Jadi nggak tahu saya di mana titik salah, nggak tahu saya ini apakah memang tidak dikoordinasikan dengan ketua IWI-nya atau bagaimana gitu ya, atau memang Ibu Embung punya kewenangan sendiri untuk menyampaikan ini pada siapa saja tanpa perlu menyampaikan kepada ketua IWI. Saya itu saja masalahnya. Tadi maaf saya tadi memang tidak buka dari awal karena agak terlalu capek saya memang. Tapi saya mendengarkan terus apa yang Ibu mau sampaikan dengan Pak Margolang sampaikan. Terima kasih, Momong, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Surya Arpan. Pertama, saya harus mengklarifikasikan bahwa bukan saya tidak menyampaikan. Tadi di pertemuan kita e-learning sudah saya sampaikan. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya juga diperintahkan mendadak, jadi saya juga menyampaikan kepada grup mendadak. Namun, keinginan saya menyampaikan bersama-sama itu sebenarnya sudah terbuka melalui grup-grup yang ada di Riau, artinya untuk wilayah. Tidak ada maksud apa-apa, tapi saya memang berkeinginan ini saya sampaikan. Nah, mengapa saya mulai, Pak? Pertama, tadi sudah lewat dari 30 menit dari rencana semula, sambil menunggu. Di sini ada perwakilan-perwakilan, Pak. Dari Kehutanan hadir, dari Bapelkes hadir, dari BPSDM hadir, dari Pertanian hadir. Tadi dari awal juga Pak Suryani sudah hadir yang mewakili. Artinya tidak ada maksud tersirat apapun, karena apalagi tadi sudah saya sampaikan pertemuan itu hari ini. Kemudian yang lain, apakah tidak datang menjadi tidak sampai berita ini? Tidak, Pak. Jadi saya berkoordinasi dengan Ibu Sastri, kata Bu Sastri, berapa saja yang penting Ibu sampaikan mewakili sebahagian. Karena kalau kita tunggu, sementara tanggal 21 kita akan ada rakor. Selanjutnya kita akan ada rakernis. Nah, kalau Ibu tunggu-tunggu nanti wilayah 1 nggak ada progres dong, kan gitu. Baik Bu, saya akan coba. Makanya tadi malam saya pertemuan, pagi tadi saya bikin link, saya share dan saya informasikan. Begitu Pak Surya Arpan. Ya mudah-mudahan apa yang Bung diinginkan ya tercapai. Tujuan kita bagaimana IWI Riau ini juga ikut berperan kan, baik di daerah maupun kontribusinya untuk IWI pusat, kan itu kita sebenarnya. Tapi kalau kita seperti ini jalan sendiri saya kira jauh panggang dari api yang bisa kita bersatu gitu kan. Cuma saya seperti itu. Ya. Mungkin saya klarifikasi juga, tidak ada keinginan saya untuk jalan sendiri-sendiri. Di sini ada Pak Margolang sebagai wakil ketua yang bisa hadir, Pak Suryani pengurus, kemudian Pak Pebli, Pak Helman juga pengurus Pak di sini. Kalau Pak Sukriharto tidak datang setelah saya sampaikan, itu hak beliau Pak, izin. Jadi bukan saya ingin sendiri-sendiri, ini udah mewakili. Tambah-tambah buat ngomong sebelum lain, Pak Mengundang. Saya tertarik tadi Pak Gwang bilang bahwa akan melakukan konsolidasi. Tidak salah saya ada undangan, ada undangan tanggal 23 itu oleh cuma saya tahu apakah diundang semua WI atau hanya WI atau hanya pengurus IWI saja. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan ADART itu apakah dalam di daerah ini apakah hanya merubah nomenklatur saja atau sekaligus membentuk pengurus baru? Berarti kalau pengurus baru kembali kan musyawarah daerah berarti. Kan itu. Mana yang apa nih sebetulnya? Ibu mungkin selaku itu ketua sekitar wilayah. Baik. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya sangat tangkap ini adalah bagian dari proses Pak. Dan saran Pak Margolang untuk melibatkan rekan-rekan saya pengurus wilayah 1. Kebetulan, kami kan tadi malam diperintah, jadi pagi ini rata-rata mereka melakukan hal yang sama di daerahnya. Tidak bisa saya bawa dia menjadi moderator atau dia menjadi hadir. Tapi yang paling juga tanggal 21 itu harus masuk informasi bahwa setiap korwil, setiap daerah sudah melakukan. Itu Pak Margolang. Jadi sama jawaban saya tadi, rekan-rekan saya yang di pengurus, baik dari mereka juga sedang melakukan hal yang sama. Baik Pak Surya Arpan.
tentang perubahan nomenklatur dan semua yang ada tadi sudah saya jelaskan di dalam penjelasan bahan. Pak, tolong di-share lagi Pak, bahwa memang ini bukan cuman perubahan nama organisasi, tetapi sudah kepada perubahan AD/ART, kemudian ditambah dengan kode etik, kode perilaku yang sekarang lebih lengkap gitu loh, sekarang lebih lengkap. Kemudian ada beberapa hal yang memang, tolong Pak share Pak yang untuk kegiatan untuk informasi tentang ini, tentang perubahan tadi Pak, perubahan nomenklatur dari kongres yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 21 September kalau nggak salah saya, banyak produk-produk yang dikeluarkan. Pertama, kita sudah berbadan hukum seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kedua, kita punya anggaran dasar yang sebelumnya dilengkapi menjadi anggaran dasar APWI. Kemudian perubahan-perubahan ini menjadi materi atau menjadi energi kita untuk melakukan eksekusi ke depan Pak. Makanya di situ dilakukan, maaf Pak, terus Pak, terus ada lagi satu. Lagi Pak, turun Pak. Menyesuaikan semua hal yang terkait dengan organisasi. Gini Pak Surya Arpan di poin 2 ini. Menyesuaikan semua yang terkait organisasi profesi, baik nama, akronim, kemudian susunan pengurus, uraian tugas, kemudian atribut, program kerja, dan semuanya menjadi berubah, Pak. Nah, inilah yang menjadi dasar kita nanti apa yang mau dilakukan oleh rekan-rekan ke depan harus mempunyai dasar seperti ini. Itu, Pak. Jadi bukan cuma dari IWI menjadi APWI, bukan. Banyak sekali nomenklatur yang berubah di dalamnya. Termasuk struktur organisasinya yang selama ini. Yang tiganya, Pak, yang tiganya. Melakukan dengan segera penyegaran dan atau pembentukan kepengurusan. Mana yang benar ini? Ya, penyegarannya coba, Pak, atau? Pak, scroll lagi, Pak. Nomor 3. Nomor 3, Pak, scroll. Nah, baik, Bapak, khusus ini, bagi rekan-rekan kita di wilayah 1 ini, ada yang APWI-nya mati suri. Ada yang ada tapi tidak berjalan. Ada yang tidak sama sekali bergerak. Di mana saya tidak mau terlalu merunci ke situ. Tapi yang pasti dalam pantauan pusat, mulai dari Aceh sampai Palembang, sampai Lampung, tambah Babel dan Kepri, ada 3 karakter. Pertama, ada tapi tidak bergerak. Karena karena ini Palembang ya. Ada, tapi mereka terus melakukan sesuatu tapi tidak bisa bergerak. Ada yang ada tidak bergerak sama sekali. Yang kata Pak Ketum tidur. Sementara ada yang bilang mati suri dan sebagainya. Itu tidak bisa kita tutup mata, Pak. Hampir seluruh wilayah mengalami hal yang sama. Tetapi ada juga yang aktif terus. Nah, aktif atau tidak aktif tetap melakukan penyegaran. Jadi perubahan pengisian organisasi baru, siapa orangnya itu nanti. Tapi yang pasti yang lama IWI itu di-off, kemudian yang baru. Siapa calonnya itu nanti disampaikan di floor. Itu Pak, jadi penyegaran dan atau pembentukan pengurus baru. Berarti kesimpulannya membentuk pengurus baru, berarti kan itu ya? Artinya untuk Riau nih, untuk Riau kita hanya lain, untuk Riau aja kita. Ya? Betul Pak, bukan cuma Riau, semua Pak. Semua. Nah, maksudnya dalam konteks Riau, maksud saya dalam konteks Riau, IWI ini kan ada memang, tapi dengan apa kinerja yang ada itu harus dibentuk baru lagi, itu pembentukan baru. Berarti kalau bentuk baru berarti kita melakukan musyawarah daerah kan itu ya. Betul Pak. Makasih Bu. Makasih Pak. Begitu Pak Margolang, mohon dicatat Pak Margolang. Kan kejelasan ini nanti akan saya laporkan. Baik, Bapak dan Ibu yang lain. Baik, kalau saya menerjemahkan barangkali ya, karena berulang-ulang Pak pertemuan kami ini banyak yang mempersoalkan itu. Dan kita tidak bisa lari dari surat yang disampaikan oleh Ketum, yang
seperti yang saya sampaikan tadi, poin I3 ya. I3 ini menyebutkan memang harus menyegerakan pembentukan kepengurusan baru. Mengapa? Nah, mengapa gitu? Kalau hanya dikukuhkan yang lama, pertama nomenklatur sudah berbeda. Kedua, struktur organisasinya sudah berbeda, Pak. Sudah namanya beda, kemudian di dalamnya juga. Sedangkan kita di sini di instansi pemerintah daerah saja, begitu ada perubahan, kasih pembentuk, misalnya kasih evaluasi DUPAK, dengan kasih pokoknya perubahan. Jangankan sebanyak itu kata-katanya, sedikit kata-katanya aja kita sudah harus melakukan perubahan. Intinya begini, kalau di dalam forum yang besar Pak Margolang hadir itu, saya juga mendengarkan, tapi mereka Bu Sastri bilang, kita pegang saja surat tindak lanjut atau surat instruksi yang dari Pak Ketum. Sasarannya berapa? Artinya harus melakukan pembentukan baru. Yang lama diopkan, hidupkan lagi, itu persoalan lain. Tapi kalau itu diteruskan, saya rasa salah makna, Pak. Saya rasa salah makna. Karena dia tidak bisa, yang itu otomatis, tidak bisa. Dia harus diberhentikan dulu karena namanya IWI, bukan APWI. Nah, nanti dibentuk lagi, dilakukan pemilihan lagi, itu persoalan lain. Jadi pengertiannya begitu, Pak, kalau yang saya paham. Coba saya nengok Pak Helman, Pak Peblaji mungkin dapat beri pandangan. Ya Pak, tapi kan ada ADART-nya Pak yang mengikat Pak. Mungkin dalam diskusi begitu, tapi dalam penegasan kita lihat ADART yang mengikat itu. Nanti saya share Pak, saya di grup ini saya selalu share, nanti saya share ya Pak, ADART. Mungkin Pak Helman ada pendapat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya berterima kasih Bu Embung ya sudah menyampaikan undangan ke kami sehingga kami bisa mewakili teman-teman dari BDLHK ya mendapatkan informasi-informasi yang begitu mutakhir ya. Barangkali mungkin nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Ya, terima kasih sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Margolang tadi, ini ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya dari IWI ke APWI. Poin-poin perubahan itu saya kira mungkin perlu juga kami tahu Bu ya. Nanti barangkali mungkin Ibu share nanti, itu yang sangat penting ya. Ya itu yang kami tunggu-tunggu seperti apa perubahan itu. Kemudian yang ketiga, kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bu selama ini memang kurang begitu aktif untuk bergabung dengan IWI provinsi gitu ya. Kebetulan kami juga terhimpun Bu di dalam organisasi IWI kementerian ya. Jadi itu yang sebetulnya yang kami sebetulnya berada pada dua sisi gitu ya. Di kementerian kami juga ada koordinatornya ya. Di provinsi kami sebetulnya juga harus bergabung dengan teman-teman di BPDSDM dan teman-teman yang lain. Itu saya kira Bu informasi dari saya. Terima kasih. Baik. Izin Pak. Iya. Ini hanya sekedar diskusi aja Pak. Yang pertama mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Margolang terkait dengan pengukuhan pengurus IWI yang lama menjadi pengurus APWI. Nah itu menurut diskusi yang dilakukan oleh teman-teman dan bahkan saya sendiri berbicara langsung dengan Pak Ketua Umum APWI, Pak Budi, menyatakan bahwa untuk pengukuhan dapat dilakukan, namun harus mengutamakan pengurus-pengurus yang dikukuhkan kembali adalah pengurus yang aktif dan bisa membesarkan APWI. Dan kemudian harus berdasarkan anggaran dasar, rumah tangga yang telah ada. Oleh karena itu, Pak Budi menyampaikan beliau berjanji untuk memberikan surat untuk panduan kita di daerah, IWI yang ada di daerah, itulah surat yang disampaikan oleh Ibu Embung yang dijelaskan tadi. Terkait dengan penyegaran pengurus dan garis miring atau
pembentukan pengurus baru itu dilakukan melalui musda atau rakor. Nah, itu udah jelas Pak, ada dasarnya. Dan kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya Arfan, mengapa kok pengurus IWI tidak diundang? Ya, tadi Ibu Embung sudah nyampaikan, sebenarnya pengurus sudah ada, Pak Margolang ada, Pak Hilman ada. Bahkan saya sendiri tadi waktu ikut Zoom meeting, e-training pagi tadi, Ibu Embung sudah menyampaikan langsung kepada Bapak Sukriharto, Ketua IWI Riau, untuk bisa hadir pada acara sore hari ini. Linknya sudah dikirimkan, dan beliau insya Allah, dan mungkin dan juga dia menyampaikan kita semua yang dalam forum diharapkan hadir pada acara sore ini. Tapi nyatanya Ketua IWI sendiri. Nah, oleh karena itu Ibu Embung selaku Sekretaris Korwil itu memiliki tugas sama seperti pusat. Ibu Embung adalah orang pusat dan bisa melaksanakan kegiatan di daerah dan sudah menyatakan saya benar pembicaraan secara lisan oleh Ibu Sastri untuk mengadakan rakor ini untuk persiapan tanggal 21 rakor APWI. Nah, data yang kita lakukan ini itulah yang nanti akan dibawa oleh Ibu Embung ke pusat. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan Pak Helman meminta perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran rumah tangga. Itu sebenarnya sudah di-share ke beberapa grup, sudah ada semuanya. Cuma mungkin kita karena sudah tertimpa-timpa, udah banyak, ya mungkin agak payah mencarinya lagi gitu Pak. Nah, insya Allah Ibu Embung mungkin berbaik hati memberikan kepada kita. Dan saya secara pribadi, saya sudah dapat juga semua hasil di DPP IWI pun saya juga hari ini Pak ya. Intinya adalah Pak Budi Arso menyampaikan IWI ini harus maju. DPP APWI sudah memikirkan seluruh anggota APWI yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berkontribusi memajukan APWI. Kontribusinya adalah untuk peningkatan kompetensi, kemudian membina hubungan komunikasi dengan semua pihak, supaya kita bisa melaksanakan tugas pokok kita sebagai Widya Suara. Nah, dia mencontohkan pengurus APWI yang ada di pusat yang tidak aktif dia berhentikan. Nah, itu tidak bisa dipertahankan karena kita sudah lembaga profesi. Kalau sudah lembaga profesi, itu tugasnya sudah lebih banyak lagi. Sebagai misal, kalau kita melanggar kode etik, itu ada nanti yang memprosesnya tersendiri. Itu sebagai contoh. Nah, banyak lagi Pak yang dijelaskan oleh Pak Budi itu. Jadi hari ini yang di Riau, saya mohon maaf ini Pak Margolang mungkin sebagai pengurus, juga Pak Helman atau mungkin kawan-kawan yang lain, kita sudah 1 tahun lebih kayaknya ini pengurus IWI Riau ini, kayaknya belum ada suara dan bergaung keluar, ya. Bagaimana kita ini melaksanakan program kerja, kemudian membesarkan keberadaan kita Widya Suara. Nah, oleh karena itu, ya, kami sangat berbesar hati dan mengharapkan sekali
kalau seandainya nanti diadakan penyegaran melalui Musda atau ya melakukan pembentukan pengurus baru, ya istilahnya kalau pembentukan pengurus baru menurut Pak Manggolang tadi semuanya itu tidak kita nolkan, ya. Nah kemudian barulah diadakan pemilihan baru lagi. Nah kalau seandainya diadakan penyegaran, pengurus-pengurus yang aktif saja yang dimasukkan dalam kepengurusan, tetapi menyesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasinya. Nah oleh karena itu Pak Margolang, Bapak Ibu yang lainnya, kami berharap, saya pribadi mengharap, ya, karena mohon maaf nih kepada pengurus, kayaknya tidak ada waktu lagi untuk konsolidasi. Konsolidasi itu adalah pada saat pembentukan pengurus, nah, itulah yang namanya konsolidasi sampai menyelesaikan rencana program. Nah, Pak Margolang menyampaikan tadi, sekretaris menyampaikan ke Pak Margolang bahwa mereka masih melakukan konsolidasi. Nah, inilah yang membuat kita menjadi pembicaraan di pusat. Riau itu mati suri. Organisasi ada, tetapi tidak berjalan. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Budi bahwa Riau tidak memberikan laporan, ya sedikit pun, ya, terhadap pelaksanaan ulang tahun APWI kemarin. Nah, apalagi program-program yang lain, gitu. Saya secara pribadi ini prihatin juga Pak Margolang karena saya juga Widya Suara gitu. Sebenarnya Widya Suara ini banyak yang harus kita buat gitu. Contoh Pak Margolang, saya sangat bangga dengan Pak Margolang. Setiap minggu ada video yang muncul. Ya itu kan untuk peningkatan kompetensi. Nah kalau seandainya pengurus APWI daerah Riau tidak mendukung kegiatan misalnya peningkatan kompetensi masing-masing Widya Suara, ya kita makin tenggelam Pak. Nah, tidak usahlah kita ngomong masalah program kerja yang dibiayai oleh dana-dana lain-lain, ya kan? Nah, untuk kegiatan peningkatan kompetensi kita saja kayaknya belum ada dukungan gitu. Nah, kalau seandainya ini dipertahankan yang Pak Margolang maksudkan, ya tunggu sajalah kehancurannya kan gitu. Demikian Pak, makasih. Halo, assalamualaikum. Salam. Salam. Boleh bicara? Sabar Pak, Pak Margolang dulu sebentar ya Pak. Pak Margolang dulu, silakan. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Pak Amrin? Halo. Halo, lanjut. Ini lagi mau hidupkan videonya nih. Lagi di jalan. Lanjut. Cakap aja Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, untuk ke depan sesuai dengan keinginan dan visi misi APWI, kami melihat dan menarik kesimpulan dari ruh yang akan dibawa oleh APWI ini sesuatu yang lain gitu, sesuatu yang agak lebih serius gitu. Jadi tidak bisa lagi organisasi semacam APWI ini nanti sama seperti kinerja organisasi yang sudah gitu. Jadi harapan APWI pusat itu sungguh sangat besar untuk meningkatkan SDM ASN itu. Kalau kita di provinsi berarti lingkupnya provinsi lah begitu. Jadi ini memang harus ada orang yang betul-betul punya buah pikiran dan bisa bekerja yang lebih fokus. Minimal mungkin pertemuan rutinnya mungkin tiap minggu ada. Minimal setiap bulan ada. Kemudian programnya mungkin minimal terwujud, misalnya setahun itu minimal misalnya ada 4, ada 5, atau ada 6. Nah ini itu minimal seperti itu gitu. Jadi harapan APWI pusat itu sangat besar untuk adanya sebuah perubahan gerakan organisasi APWI daerah itu. Saya melihatnya seperti itu. Nah ini harus kita sambut baik,
niat baik ini insya Allah kita sambut dengan baik. Karena kalau kita memikirkan peningkatan SDM ASN provinsi, seprovinsi Riau begitu, ini sesuatu hal yang nggak bisa sambil-sambilan, sesuatu yang nggak bisa tidak fokus. Karena yang akan membesarkan SDM itu sendiri, itu antara lain adalah terletak di punggungnya Widya Iswara. Karena Widya Iswara itu dianggap sebagai soko guru yang memberikan masukan-masukan yang luar biasa kepada struktural untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah itu saya menganggap restrukturisasi itu penting, ya. Dan ini dimulai dari semuanya, terutama atas nama ketua. Itu memang harus orang-orang yang betul-betul sudah punya kerangka berpikir yang luar biasa untuk peningkatan ASN ke depan. Jadi bukan sesuatu yang sambil-sambilan, sambil jalan terus nama ketua saya dapat, kemudian waktu meninggal dibacakan. Nah, tidak seperti itu lagi. Nah, itu mohon maaf kalau agak yang akan dibawa oleh APWI pusat itu seperti itu. Ini harus kita tindak lanjuti. Mohon maaf terlebih terkurang salah janggal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ibu Melpanora? Ya Bu, saya Bu. Ibu mau bertanya, ini raise hand ya, Ibu? Ya, ya. Ibu, kebetulan Pak Margolang sedang keluar. Silakan Ibu keluarkan pendapatnya, silakan berbagi. Iya, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya sekarang bagusnya kita pikirkan bagaimana menindaklanjuti dengan dibentuknya DPP. Jadi kita tidak usah menyebut-nyebut yang kemarin begini, kemarin begitu, karena itu teman kita juga. Sehingga sekarang mungkin perlu kita bicarakan untuk bisa terbentuknya DPD APWI di Riau, itu siapa yang bisa memotorinya? Apakah kita perlu ada pertemuan seluruh Widya Iswara, kita sepakati, kita undang, tapi mungkin karena biayanya nggak ada, itu pakai iuran, silakan aja. Atau ada yang mengundang, apakah kepala BPSDMP atau siapa gitu yang lebih berhak. Karena kalau kita saat ini beliau pun tidak ikut kan dalam acara Zoom ini, kemudian komen-komen pun belum ada, sehingga mungkin perlu kita apakah kalau sekiranya itu tidak melangkahi, bertemulah sebagian besar lah, ada wakil setiap Widya Iswara, mungkin dari pertanian ada, dari kesehatan ada, dari Balaker, pendidikan dan sebagainya, sehingga bisa kita sepakati kita memang perlu beralih ke DPD APWI, itu yang penting. Nah, setelah terbentuk baru kita bicarakan orangnya harus begini, harus begitu. Sekarang nggak usah dulu kita bicara programnya gimana ataupun orangnya siapa. Yang penting kita sepakat dulu bentuk DPD APWI. Nah, siapa yang memotorinya tuh? Mungkin ada kawan-kawan yang bisa beri masukan. Setelah itu baru kita bentuk, baru kita sepakati bersama siapa nanti yang akan duduk, bentuknya seperti apa, pengurusnya dan sebagainya. Kalau memang Korwil bisa memotori itu lebih bagus. Jadi Korwil mengundang mungkin semua Widya Iswara atau wakil dari beberapa Widya Iswara di setiap instansi. Nah, kemudian baru kita sepakati tentang bagaimana merubah yang selama ini IWI menjadi DPD APWI. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Nora. Pak Margolang belum ada. Jadi ada dua pertanyaan. Satu, semangatnya Pak Amrin tadi menyebutkan bahwa kita sekarang berusaha ke depan bagaimana bekerja lebih menunjukkan progres karena APWI pusat sudah menuntut itu. Itu Kak Pak Amrin. Pak Amrin kalau nggak salah hikmahnya dia menyebutkan semangat kita sekarang harus betul-betul menjawab keinginan pusat. Itu ya Pak Amrin ya? Iya. Tuh, jadi Pak Margolang, Pak Margolang udah masuk tadi, Pak Margolang bisa keluar, silakan Pak Margolang. Izin Bu. Ya.
Itu yang usulan Bu Melviora belum Ibu tanggapi. Langsung saya ya, tidak Pak Margolang ya. Maksudnya tadi saya mengambil alih karena Pak Margolang minta izin Pak Tiket. Saya langsung tangkap. Ya, jadi saya langsung yang Ibu Nora tadi. Ya, Ibu Nora saya atau Pak Margolang? Halo, yang Bu Mak. Ya, baik Bapak dan Ibu yang berhadir, saya sangat berterima kasih masukan-masukan ini. Tadi yang terbaru adalah masukan dari Ibu Nora. Sangat perlu kita tanggap dengan baik bahwa ke depan kita macam mana, gitu loh. Kalimatnya ke depan kita macam mana, ya Bu Nora. Kalau kita mau melakukan perubahan, tentu harus ada kejelasan. Apakah melalui dan sebagainya. Tetapi kesepakatan awal adalah bagaimana kita mau menyatukan persepsi, menyatukan pendapat bahwa Widyaswara Seriau, Widyaswara Seriau itu memang mau melakukan penyegaran atau pembentukan baru. Kalau itu sudah, baru nanti Bu Nora macam mana mekanismenya, siapa yang mendalangi anggaran, tidak terlalu sulit kalau kita mau, karena untuk hal seperti inilah yang harus disepakati. Karena pusat memang menginginkan bahwa sesegera mungkin melakukan perubahan, penyegaran dan pembentukan baru. Mohon koreksi Bu. Apakah? Ya, koreksi. Ya. Mohon tidak menggunakan istilah penyegaran. Seolah-olah saya kalau bisa sarannya Bu, jangan kita menyebut yang kurang dari kawan kita sebelumnya, tapi yang penting menyikapi dengan adanya APWI ini. Nah, karena permintaan dari DPP APWI perlu ada DPD APWI, mari kita sepakati untuk pembentukan DPD APWI. Itu aja Bu, kasih. Baik, saya terima koreksi Ibu, tapi mungkin bukan saya latah Bu, izin saya membaca jelas-jelas di sini di poin 3.3 II bahwa surat instruksi Ketua Umum Pusat menyebutkan harus dilakukan penyegaran dan pembentukan pengurus baru, Bu. Jadi kalau saya tadi silap, karena saya mengikuti, kalau saya latah, saya juga nggak berani mengubah nomenklatur yang disampaikan oleh Ketua. Bukan mengapa ya, pasti ini kalimatnya jelas-jelas di dalam surat ini, Bu. Izin. Baik, kalau gitu kita sepakat Bapak dan Ibu. Selanjutnya apa yang harus kita diskusikan lagi? Saya setuju dengan Bu Nora, pembentukan pengurus baru kalau memang tidak mau menggunakan kalimat penyegaran. Izin Bu. Ya Ibu. Oke, silakan. Moderator izin boleh? Nah, ini menyambung yang diusulkan oleh Ibu Melvianora. Nah, kalau seandainya pengurus IWI daerah Riau saat ini tidak melakukan upaya apa-apa untuk melakukan pembentukan pengurus APWI yang dikendaki sesuai dengan DPP APWI. Apa langkah kita? Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk pembentukan pengurus, ya, apakah itu penyegaran atau pembentukan baru, itu wajib melalui, nah itu, ada disebutkan dalam surat tindak lanjut Ketua DPP APWI. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Melviora juga menyampaikan, kalau seandainya pengurusnya tidak mau melakukan ini, apakah memang Korwil itu berhak untuk melakukan musda ini, ya, mensponsori musda ini atau rakor ini untuk pembentukan pengurus baru, membuat program kerja. Nah itu maksudnya itu Ibu Embung, tolong dijawab, kira-kira Ibu Embung orang pusat, orang DPP APWI sebagai Korwil, apakah memang dibolehkan yang macam Ibu Melviora usulkan tadi gitu. Ibu Nora aja Pak, terus saya pakai mail saya. Oh iya Ibu Nora. Ibu Nora. Ya mohon maaf Bu Nora.
Baik, Bapak dan Ibu, saya suka, jadi artinya Bapak dan Ibu punya pemikiran-pemikiran bagaimana ke depan kita. Itu deh. Sekarang bagaimana ke depan kita. Dengan catatan tadi ada beberapa poin yang memang harus dilakukan oleh pengurus yang lama untuk melaporkan kegiatan. Kalau pertanyaan Bu Nora seperti itu dan diperkuat oleh Pak Andri, saya coba konsultasi dengan Pak Ketua Korwil 1. Kalau memang membolehkan, Korwil saja yang melakukan. Kenapa tidak? Karena hal-hal seperti ini bisa saja melihat maksudnya melihat pentingnya ada perwakilan di daerah. Betul Bu Nora? Melihat pentingnya DPD daerah itu terbentuk. Jadi saya nanti konsultasi dengan ketua. Beliau mengatakan oke, jadi saya nanti ambil alih atau bagaimana, saya coba menggiringnya. Dengan catatan saya tetap beretika menyampaikan kepada Ketua IWI, kalau beliau tidak datang itu persoalan lain, karena masih ada pengurus lain. Ibu, ya, Ibu, ya Mbak Tin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu dari awal mengikuti tadi, kira-kira kesepakatan ini anggota ada 13 kira-kira, walaupun belum secara putus-putus deh suaranya deh. Iya Ibu, udah gimana Ibu? Suaranya putus-putus deh. Putus-putus. Di sini jelas. Suaranya putus-putus. Di sini jelas. Oke, lanjut Bu. Jelas. Ya. Jelas. Jadi dari awal tadi kira-kira pokoknya dalam kesepakatan anggota yang berhadir pada hari ini, secara moral kita udah bersepakat bahwa kita memang harus membentuk DPP APWI Riau kan ya. Secara adabnya kan di dalam yang berhadir 13 ini ada bahagian dari struktur, walaupun ketua IWI Riau kita ini kan belum berkesempatan hadir pada saat ini. Mungkin di acara anggota melaporkan dulu kan Bu kepada ketua bahwa hasil rapat kita ini secara adabnya memang kita harus memberi penghormatan terhadap ya bahasa kasarnya memberhentikanlah dulu Bu IWI yang lama dengan kita berikan penghormatan atau apa, barulah kita akan yang Bu Nonakah ketua IWI kita ini, IWI Riau kita ini yang sebelumnya itu yang ini kita akan memberhentikan atau meng-off-kan dengan adab dan terhormat dan langsung nanti kita akan membentuk baru. Tapi apabila sudah ada tanggapan atau no respon dari beliau, kita akan sambut bagaimana nanti jawaban dari pusat. Begitu Bu. Jadi memang ada tahapan-tahapan mungkin yang harus dilaksanakan juga oleh struktur IWI yang sudah ada karena ketua tidak berhadir pada hari ini. Begitu Bu. Makasih Bu. Baik, masukan yang bagus dari Bu Tin. Silakan Pak Margolan. Saya kira kalau bilang respon dari ketua sudah ada respon. Nyatanya kan tanggal 23 akan ada pertemuan nantinya. Ya kan? Tanggal 23 ada pertemuan. Jadi memang tidak ada respon. Saya juga tidak sepakat. Artinya begini, saya sepakat dengan Ibu tadi itu bahwa kita ini kan tidak semata-mata ingin menjatuhkan seorang langsung kita untuk pada seperti itu. Kita kan saling menjaga juga dalam hidup ini. Ya kan? Jadi tidak seperti itu menurut saya seperti itu. Saya tidak sepakat seperti itu. Meskipun Ibu tadi mengatakan bahwa sudah ada aturan seperti ini, kalau aktif langsung diberhentikan, tidak seperti itu juga kita. Ada semacam perlu pertemuan juga kita bersama-sama. Ya kalau perlu semua ini hadir semua di Riau ini. Kita bicara di sana, diskusi di sana, apa yang baik untuk ke Riau ke depan. Berarti kita hadir untuk menentukan apakah ini. Jadi untuk berkumpul semuanya itu yang perlu kita bahas sekarang Pak. Mungkin Bapak ada saran. Itu aja dari saya. Makasih. Saya sepakat Bu Nora. Sama itu saya kira. Halo. Ya. Halo, izin Pak Moderator. Saya mohon maaf terlambat Bu Umbung, lupa. Saya tadi kan habis selesai acara, saya
langsung berangkat. Lanjut, Makanya pakai Pak. ya. Jadi menurut saya ya saya akan mendengar sepintas saja. Artinya kita kan sekarang sudah sama persepsinya. Sama persepsi ya, dengan adanya kebijakan yang baru, nomenklatur yang baru, tentu saya sepakat tadi seperti disampaikan oleh Bu Tin, oleh Bu Nora, strukturisasi. Dan itu nanti besok kita sepakatilah ketika pertemuan yang diundang oleh Ketua IWI, karena otomatis dengan adanya APWI, otomatis IWI kan tidak ini lagi. Besok kita rancang bersama dengan Ketua IWI, seperti apa ke depannya, seperti apa prosedurnya, supaya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru ini. Saya pikir itu saja mungkin dari saya, Pak. Saya mohon izin karena di ujung-ujung aja baru tahu nih ya. Dalam kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Margolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak. Saya rasa memang banyak warna-warna kita hari ini. Lanjut Pak Margolang. Ya, sesuai. Ya. Itu Pak Pebli, Pak Pleaji ada? Silakan Pak. Saya belum mood Pak. Iya. Sebenarnya saya pun juga terputus-putus karena lagi sedang diklat nih Bu. Maaf Bu ya. Juga apa penyampaian sosialisasi ini sepakat dengan Pak Suparman tadi bahwasanya dengan adanya IWI, otomatis IWI akan di-off-kan ya. Tapi bagaimanapun kita tetap juga harus berembuk lah bersama-sama Widya Suara ini. Tetapkan tanggalnya kapan, nanti secara virtual pun juga seperti ini kan lebih enak Pak Bu. Itu diprakasai oleh Ibu Embung dan Pak Margolang dan Pak Suparman yang lain-lain di BPSDM yang lebih ini ya. Kita di Papelkes insya Allah Bu, karena kebetulan Bu Tin sendiri yang lagi standby di ini. Makasih Bu, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya. Pak Suryani barangkali? Pak Suryani? Sudah. Baik. Pak Margolang sebelumnya. Jadi intinya saya hari ini mau bicara. Ya, lanjut. Halo. Lanjut aja Kak. Udah. Halo. Udah. Ya, Pak apa? Pak Amrin. Halo. Ya, Pak Amrin. Ya, mohon izin Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih. Begini Bu, pertama harus ada catatan bahwa poin-poin sosialisasi ini, inti kita sore hari ini kan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru berkenaan dengan APWI, terkait dengan APWI daerah. Itu poin-poin terpentingnya itu nanti di-share-kan ke grup. Ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita sudah sama-sama punya persepsi bahwa insya Allah kita berniat untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya, terlepas dari apakah ada restrukturisasi nantinya atau bagaimana, itu tergantung musyawarah kita nantilah gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, salam. Baik, menjelang maghrib kita Bapak dan Ibu, silakan Pak Margolang dikemas. Artinya sosialisasi yang saya lakukan ini adalah bagian dari menyebarkan informasi. Ya, sama dengan saya. Bapak dan Ibu, sedikit, Bu. Ya. Bu, sedikit Bu. Ya. Mungkin perlu ancang-ancang juga Bu, pertemuan seluruh WI itu kira-kira kapan? Jadi biar nggak terlena Bu. Kalau enggak nanti kan udah jalan aja waktu gitu kan. Januari bisa nggak? Baik. Bapak dan Ibu, saya tanggap sekalian Bu Nora punya. Yang pasti pertama hari ini saya berterima kasih atas kehadiran semua tanpa kecuali. Saya juga melihat ini adalah mewakili beberapa instansi. Jadi saya tangkap ini sudah tersampaikan walaupun nanti ada beberapa yang belum bisa hadir. Kemudian Bapak dan Ibu, sepakat ya, kita hari ini menyamakan persepsi tentang
instruksi dari ketum. Isinya sudah saya sampaikan, nanti saya share lagi. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya tidak bisa menetapkan kapan kita bisa ketemu lagi, karena hari Senin saya harus hadir di rapat nasional. Nanti mungkin dari situ saya bawa lagi informasi ke sini. Tapi saya melihat informasi dari Pak Surya Arpan 23. Artinya barangkali disitulah rekan-rekan yang pengurus kita hadir. Kalau kita diundang ya, maaf kalau kita diundang kita hadir, kita akan berpendapat hal-hal untuk kemajuan. Saya pikir itu. Bu Nora punya masukan, Bu Tin punya masukan, kita rekam. Kita bawa ini adalah bagian dari proses. Pundak saya hari ini sudah tidak begitu berat karena kan informasi-informasi. Saya pikir itu Bapak dan Ibu, kekurangan dalam penyampaian saya, inilah saya, gaya saya, kelebihan adalah milik Ilahi Robbi. Kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Margola.